Monitor 4K yang satu ini punya refresh rate sampai 320 Hz dengan dynamic frequency resolution. Cocok buat main game bahkan sampai game kompetitif. Backlightnya pakai 1152 zone mini LED. Dia menawarkan tampilan ala OLED padahal ini pakai panel IPS. Color gamutnya disebut sampai 95% DCI P3, Delta E diklaim di bawah 2. Menandakan kalau akurasi warnanya mantep yang satu ini ya. Membuat monitor ini juga harusnya cocok untuk nonton dan ngedit foto atau video. Benar-benar serba bisa. Konektivitasnya juga melimpah dengan input HDMI, DisplayPort, serta USB Type-C dengan DP Alt Mode. Bahkan ini juga mendukung USB Power Delivery lewat USB-C sampai 90 Watt. Menariknya, monitor ini dilindungi dengan garansi resmi Acer sampai 3 tahun dengan Acer Accidental Damage Protection untuk 1 tahun pertama. Ya, untuk monitor. Ya, ini adalah Acer Nitro XV275K. Oke, Acer Nitro XV275K. Monitor 27 inci ini baru saja dihadirkan resmi oleh Acer ke Indonesia. Monitor ini diposisikan di bawah Predator ya, jadi harusnya harganya lebih terjangkau. Walaupun demikian, Acer tetap menyertakan banyak fitur dalam monitor satu ini. Oke, kita langsung mulai aja dari paket penjualannya. Di dalamnya tentu ada unit monitor, ada adjustable stand, ada adaptor daya, ada kabel AC input untuk adaptor daya, kabel HDMI, kabel USB C-to-C, dan ada paket dokumen. Nah, untuk desain, monitor ini hadir dengan bodi dan stand berwarna hitam polos. Ini menghadirkan kesan minimalis tapi tetap modern. Bezel untuk sisi kiri, atas, dan kanan masih terbilang cukup tipis, sementara di bawah ya tentu lebih tebal. Ada logo Acer di tengah bezel bawah layar, sementara di area kanan ada satu lampu indikator. Di bagian dasarnya ada jajaran tombol pengendalian di area kanan, total ada 5 tombol di sini. Sementara untuk sisi belakang, di tengah ada area mounting ke stand. Ini sekaligus jadi tempat untuk VESA mount dengan ukuran 75x75. Di atas area mounting ada ornamen lengkungan seperti ini nih. Nah, ini adalah tempat untuk ambient light atau sistem RGB lighting yang ada di monitor yang satu ini. Sementara di bawah area mounting ada area konektor I/O yang menjorok ke dalam seperti ini. Semua konektor di sini menghadap ke bawah. Untuk konektor I/O di sini ada satu DC in, satu USB 3.0 Type B untuk USB hub, lalu ada 2 USB 3.0 Type A yang besar itu ya. Lalu ada satu USB Type C. Ini mendukung USB Power Delivery hingga 90 Watt dan DP Alt Mode. Jadi USB Type C ini bisa berfungsi seperti kalau kita pakai DisplayPort. Kemudian tentunya ada juga satu DisplayPort 1.2, ada 2 HDMI 2.1 dan ada satu audio jack 3,5 mm. Nah, Acer menyediakan cover untuk area konektor ini yang bisa membantu juga untuk merapikan kabel-kabelnya ya. Nah, sekarang kita balik ke stand. Desainnya seperti ini ya. Ini merupakan adjustable stand dengan pengaturan ketinggian dengan rentang 15 cm. Dia bisa menunduk 5 derajat dan menengadah 15 derajat. Dia bisa menoleh atau swivel kanan kiri 25 derajat. Dia bisa diputar pivot ke kiri kanan 90 derajat. Ada klip khusus untuk membantu merapikan kabel di sisi belakang leher stand ini. Sementara di atas stand itu ada ulir untuk masang mounting adapter. Ini seharusnya bisa untuk webcam, lampu, mikrofon, dan beberapa perlengkapan lainnya. Untuk dimensi monitor tanpa stand ada di 61,3 x 35,9 x 7,93 cm. Sementara dengan stand, lebarnya tetap 61,3 cm, kedalamannya 26,7 cm, dan tingginya antara 43,5 cm sampai 58,5 cm. Jarak dasar monitor dengan meja antara 7,6 cm sampai paling tinggi bisa mencapai 22,6 cm. Nah, total bobot monitor beserta standnya itu ada di kisaran 6,7 kg. Nah, sekarang kita bahas spesifikasi monitor ini ya. Diagonal layarnya 27 inci, rasio 16:9. Flat dengan permukaan anti glare. Lalu ini adalah panel IPS. Dia memiliki backlight mini LED dengan 1152 zone. Wah, ini rapet juga ya. Resolusinya 4K atau 3840x2160 pixel. Response time-nya 1 millisecond gray to gray. Refresh rate yang mendukung DFR atau Dynamic Frequency Resolution. Up to 320 Hz di 1920x1080 pixel atau up to 160 Hz kalau dia pakai resolusi 4K atau 3840x2160 pixel. Brightness-nya itu peak brightness ada di 1000 nits ya. Nah, untuk color gamut coverage-nya dijanjikan 95% DCI P3 dan 99% Adobe RGB. Nah, untuk bit depth-nya dia 10 bit dengan dithering. Viewing angle 178 derajat horizontal vertikal ya. Adaptive Sync itu mendukung AMD FreeSync Premium dan VRR juga. Sertifikasinya adalah VESA Display HDR 1000. Untuk fitur gaming ada aim point, ada timer, ada frame rate number view, ada HDMI black level, dan lain-lain. Untuk fitur-fitur lain ada KVM, ada display stream compression, ada USB power delivery, ada power off USB PD, dan lain-lain. Nah, di sini memang tidak ada fitur picture in picture dan picture by picture ya, tapi ini masih bisa dimengerti mengingat layarnya 27 inci. Jadi memang harusnya belum cukup besar untuk PIP atau PBP dengan nyaman. Nah, sebelum monitor ini kita bisa gunakan, tentu saja kita harus pasang ke standnya terlebih dahulu, atau bisa juga pakai bracket lewat VESA mount
mountnya. Kalau pakai stand ini terbilang mudah ya pemasangannya. Cukup pasang leher stand ke kaki stand lalu kencangkan baut penguncinya. Setelah itu pasang stand ke area mounting di belakang monitor dan tempatkan monitor di posisi yang diinginkan. Kita bisa dengan mudah menyesuaikan posisi layar dengan adjustable stand ini. Lalu pasang kabel dari adapter daya dan kabel input. Nah, monitor ini langsung siap untuk digunakan. Oke, kita coba monitornya dengan HDMI 2.1, DP dan USB-C dengan DP Alt. Dengan ketiga input tersebut, monitor ini bisa berjalan di resolusi penuh 380x2160 pixel dengan refresh rate sampai 160 Hz. Kalau dengan HDMI versi yang lebih lama ya, tentunya kita belum bisa mendapatkan 4K 160. Nah, saat kami coba aktifkan HDR, monitor ini masih tetap bisa berjalan di 4K 160 Hz. Dan layar ini terdeteksi memiliki kedalaman 10 bit. Ini berarti monitor bisa menampilkan 1,07 miliar warna. Sebentar, kok cuma sampai 160 Hz? Kan katanya bisa 320 Hz. Nah, 320 Hz itu didapatkan dengan fitur DFR. Jadi saat aktif, DFR ini membatasi resolusi maksimal hanya 1920x1080 pixel. Tapi refresh rate-nya akan naik sampai maksimum ke 320 Hz. Seperti ini ya. Ini akan berbeda ya dengan menurunkan resolusi ke 1920x1080 pixel saat DFR-nya ini tidak diaktifkan. Sayangnya saat mengubah setting DFR ini, kami beberapa kali mendapatkan monitor tiba-tiba tidak bisa mendeteksi input tampilan dari PC yang kami gunakan. Ini memang tidak selalu terjadi, tapi pernah kami alami saat menggunakan desktop dan beberapa laptop yang berbeda. Input baru terdeteksi lagi setelah PC-nya kami restart. Oke, lanjut lagi. Kalau kita pakai USB-C dengan DP Alt, kita juga bisa mengakses fungsi KVM yang ada di monitor ini. Jadi cukup satu kabel saja, kita bisa dapatkan koneksi display ke monitor serta keyboard dan mouse juga. Ini berlaku kalau keyboard dan mouse itu kita pasangkan ke port USB di monitor. Nah, kalau USB-C kita hubungkan ke laptop, kita juga bisa memasok daya ke laptop dari monitor ini selama daya yang dibutuhkan memang di bawah 90 watt. Jadi memang belum begitu cocok untuk laptop gaming ya. Nah, untuk adaptive sync, monitor ini dikenali sebagai G-Sync compatible di dalam sistem yang kami gunakan. Picture mode di monitor ini bisa diakses dari menu color. Selain mode standar, graphics, dan HDR, Acer juga menyediakan beberapa preset yang cocok untuk game dengan genre tertentu seperti sports, action, dan racing. Ada juga pilihan color space. Ini untuk lebih menyesuaikan warna di picture mode yang dipilih dengan color space tertentu seperti sRGB, Rec 709, DCI, dan sebagainya. Secara standar, Acer mengatur opsi ini ke general yang berarti warna akan dilepas yang menghasilkan saturasi yang sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan color gamut yang ditawarkan? Acer menjanjikan color gamut 95% DCI P3 dan 99% Adobe RGB. Saat kami uji, janji tersebut ternyata bisa ditepati. Setidaknya kalau melihat gamut coverage di mode standar. Monitor ini memang ternyata bisa menawarkan 95% DCI P3 dan 99% Adobe RGB. Tapi untuk gamut volume, ini cukup jauh di atas referensi 100% untuk masing-masing color space. Ini membuat tampilan warna di monitor ini cenderung punya saturasi yang tinggi, walaupun untungnya ini bukan yang terlalu tinggi sampai terkesan oversaturated. Nah, bagaimana kalau kita atur color space? Saat kita coba atur ke sRGB, masih di mode standar ya, gamut coverage dan gamut volume turun ke kisaran 90% sRGB dan 65% DCI P3. sRGB ini membuat saturasi warna jadi tidak setinggi di kondisi standar. Memang ini belum benar-benar dekat dengan 100% sRGB, tapi setidaknya mode ini sudah bisa digunakan kalau mau tuning warna saat edit foto atau video. Ini lebih aman ya daripada tuning warna dengan monitor kita ada di saturasi yang warnanya tinggi banget. Lalu hasil tuning kita ternyata malah kurang warna saat dilihat di monitor lain. Jadi opsinya untuk tuning warna lengkap. Mau dalam kondisi yang warnanya dalam sekali atau mau yang dibatasi supaya device-device lain tetap merasa nyaman melihat warna hasil tuningan kita. Bisa diatur aja dari monitor ini ya. Nah, saat mencoba mode lain seperti graphics, karakter color gamut yang ditawarkan ternyata masih mirip dengan mode standar. Acer juga menyediakan mode user di mana kita bebas melakukan tuning tampilan sesuai dengan keinginan kita. Oke, sekarang bagaimana dengan brightness layar? Saat diuji di mode non HDR, brightness layar ada di kisaran 210 nits sampai 350 nits, tergantung mode apa yang aktif. Nah, kalau bicara soal kontras, Acer mengklaim itu ada di kisaran 1000:1. Memang ini bukan yang super tinggi ya. Dan ingat, ini pakai panel IPS. Jadi tidak mungkin bisa seperti panel OLED. Tapi rasio ini harusnya sudah terasa mencukupi. Oke, sekarang bagaimana kalau di HDR? Saat HDR kami aktifkan di Windows 11, tampilan di monitornya tiba-tiba jadi terlihat wash out, agak sulit dilihat. Ini disebabkan karena monitor tidak secara otomatis beralih ke mode HDR. Jadi kita harus masuk ke mode HDR secara manual. Nah, tampilan baru terlihat normal lagi sekarang. Di mode HDR saat kami coba ukur brightness layar, ini benar-benar bisa mencapai 1000 nits sesuai dengan janji Acer dan sertifikasi VESA Display HDR 1000. Saat kami coba memutar konten HDR, ini memang memadai banget ya. Sisi yang gelap bisa diangkat sehingga detail tampilan masih terlihat dengan jelas, sementara bagian terang itu masih dijaga sampai tidak kehilangan detail di situ. Oke, terkait viewing angle ini terbilang baik di monitor ini, cukup sesuai dengan klaim 178 derajat. Tidak ada pergeseran warna, kontras dan lain-lain yang terasa mengganggu di sini.
Oke, bagaimana monitor ini kalau digunakan untuk gaming? Kita coba untuk menggunakan pakai PC ya. Dan yang kita pakai untuk tes main game ini adalah gaming desktop dari Acer Predator Orion 5000. Untuk graphics card kita menggunakan Nvidia RTX 4090. Nah, buat main game AAA, monitor ini terbilang mantap ya. Terlebih kalau dipasangkan dengan PC yang mumpuni untuk gaming 4K di frame rate tinggi. Saturasi warnanya cukup tinggi tapi tidak berlebihan, membuat game AAA tampil prima banget di sini. Kalau nggak suka saturasi warna yang tinggi begini, tinggal ubah color space ke sRGB aja. Beres kan? Nah, input lag terbilang tidak terasa saat kita main game di 4K 160Hz. Jadi nyaman sekali main game AAA. Tersedia dukungan adaptive sync juga membuat gaming jadi terasa lebih nyaman tanpa gangguan tearing atau stuttering yang mengganggu. Mau main game dengan HDR bisa juga tentunya asal gamenya mendukung HDR. Sekarang kita beralih ke resolusi 1920x1080 pixel dengan 320Hz. Ini tentunya cocok untuk game-game kompetitif ya. Tampilan game jadi terasa mulus sekali di refresh rate yang tinggi ya. Tentunya ini bisa kalau PC yang digunakan itu sudah support gaming dengan frame rate yang tinggi banget. Response time monitor ini memang bukan yang super rendah, tapi masih sangat memadai lah untuk gaming kompetitif, baik itu game racing maupun shooter. Kalau butuh fitur virtual crosshair, di sini juga sudah tersedia, disebut sebagai aim point di sini. Sementara kalau butuh black equalizer ada juga, bisa dipakai kalau dibutuhkan selama kita tidak pakai mode HDR ya. Secara umum monitor ini menawarkan pengalaman gaming yang terbilang mumpuni banget untuk kelas harganya. Oke, sekarang kita lihat konsumsi daya. Monitor ini pakai mini LED. Jadi konsumsi dayanya bisa bervariasi tergantung tampilan di layar. Saat kami coba, kami bisa mendapatkan konsumsi daya dari rentang sekitar 35 watt sampai mendekati 90 watt. Ini wajar, mengingat monitor ini bisa menawarkan tingkat brightness yang tinggi. Tapi ingat, itu monitor saja ya. Kalau kita pakai dengan laptop yang bisa di-charge dengan USB-C dan fitur power delivery kita aktifkan, konsumsi dayanya akan bertambah sesuai dengan daya yang disalurkan lewat USB-C juga. Dan tenang, walaupun sambil nge-charge laptop, monitor ini tidak akan kekurangan daya. Wajar dong kalau power brick-nya itu gede banget di sini. Memang udah siap untuk segala kebutuhan yang disediakan oleh monitor ini. Oke, untuk harganya, Acer menawarkan ini dengan harga kisaran 7.999.000. Seperti yang dibahas di awal tadi, monitor ini dilindungi dengan garansi 3 tahun yang mencakup panel, spare part, dan layanan. Dan ada juga 1 tahun Acer Accidental Damage Protection atau AADP. Perlindungan ekstra terhadap kerusakan seperti kena cairan, jatuh nggak sengaja, gangguan listrik, dan lain-lain sebagainya. Ini langka ya, ada di sebuah monitor. Kalau di laptop banyak yang punya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Oke, saat kita pakai mode standar dengan color space general, gamut volume terbilang sangat tinggi. Ini membuat tampilan di layar punya saturasi yang tinggi, dan ini bisa jadi menipu dalam tanda kutip kita ya saat melakukan tuning warna untuk foto atau video. Tapi tenang, pengaturannya kan ada banyak, jadi kita setel aja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian kalau mau pakai HDR, kita juga harus melakukan pengaturan manual mode di monitor ini. Kalau tidak, kita akan mendapatkan tampilan yang kurang optimal. Kemudian, pengubahan mode DFR itu terasa belum stabil. Kadang bisa menyebabkan input tidak terdeteksi. Kemudian untuk sistem cable management itu hanya pakai klip di belakang leher stand. Ini belum bisa dibilang yang bisa membuat terlihat rapi banget lah gitu. Dan patut dicatat, dari tadi kita tidak bahas soal speaker karena memang monitor ini tidak punya speaker terintegrasi. Kemudian pengaturan monitor ini sayangnya belum pakai joystick 5 arah ya, yang rasanya lebih modern aja gitu. Lalu untuk sistem RGB lighting memang ada, tapi ini hanya di area kecil di sisi belakang monitor. Kemudian sebagai catatan ya, untuk merasakan kemampuan terbaik dari monitor ini, kita butuh PC desktop atau laptop yang cukup kencang. Ya kalau mau nyampe 320Hz, terus laptopnya cuma laptop biasa-biasa aja, ya memang nggak bakal nyampe. Bukan berarti kita beli monitor yang 320Hz, laptop apapun, gamenya jadi 320 FPS. Ya nggak mungkin. Lanjut dari sisi kelebihannya, ini adalah monitor dengan layar 27 inci dengan kualitas tampilan yang terbilang baik banget ini ya, keren banget. Refresh rate bisa sampai 160Hz di 4K dan 320Hz di 1080p. Ini rata-rata monitor 4K di kelas harga gini menawarkan refresh rate hanya sampai 144Hz. Lalu dia pakai mini LED, membuat monitor ini bisa menawarkan brightness yang tinggi. Selain itu, local dimming yang ditawarkan ini juga membantu mendapatkan kedalaman warna gelap yang lebih baik. Ini juga membuat konsumsi daya bisa naik turun ya, tergantung tampilan di layar. Jadi nggak konstan tinggi terus. Lalu ada opsi pengaturan color space yang membuat color gamut tampilan layar bisa dioptimalkan mendekati 100% referensi beberapa standar. Lalu adjustable stand ini membuat monitor ini mudah sekali diposisikan sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan kalau butuh pakai monitor di posisi vertikal bisa juga. Standnya juga terbilang kokoh dan stabil. Saat kita mengatur setting monitor dengan tombol di bagian dasar, tidak terasa monitor bergoyang parah, hanya sedikit saja, menunjukkan bahwa stand ini stabil banget. Lalu ada cover untuk area I/O, sedikit membantu saat kita butuh merapikan kabel-kabel yang terpasang. Kemudian dia udah support face sama 75x75 kalau dibutuhkan ya. Konektor juga melimpah ya, 2 HDMI, 1 DisplayPort, dan DP-Out juga ada. Dan sudah support USB hub dengan 2 port USB 3.0 Type A, dan tentunya ini juga bisa untuk
kVm ya kalau kita pakai input USB-C dengan DP out-nya. Lalu fitur ekstranya adalah dia bisa mendukung USB power delivery sampai 90 watt. Adaptive Sync juga tersedia di sini ya untuk dukungan VRR, AMD FreeSync Premium dan juga bisa G-Sync compatible. Dan karena ini bukan pakai panel OLED, jadi dia minim sekali resiko terjadi burn-in yang bisa mengganggu tampilan layar dalam pemakaian jangka panjang. Dan garansinya juga panjang sampai 3 tahun plus ada 1 tahun Acer ADP. Oke, Acer Nitro XV275K. Ini memang disiapkan Acer sebagai monitor gaming ya, tapi monitor ini ternyata bisa menawarkan lebih dari sekedar gaming saja. Ini monitor yang serba bisa, gaming oke, kerja kantoran oke, content creation oke, buat nonton oke banget. Monitor ini juga akan cocok untuk yang mencari layar 4K yang mumpuni untuk berbagai kebutuhan dengan refresh rate yang tinggi, tapi tidak perlu sampai yang super tinggi banget. Ukuran 27 inci ini juga akan pas untuk yang merasa 24 terlalu kecil tapi 32 agak kebesaran. Ya, jadi secara umum Acer Nitro XV275K ini terbilang monitor yang mumpuni yang sangat layak dilirik untuk kelas harganya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.